Saya mau bilang pada saudara, kalau saudara dan saya orang berdosa, kejatuhan kita ibarat kita jatuh dalam lubang. Kita jatuh 10 meter, tali penyelamatan Kristus sempurna 10 meter turun untuk menjemput kita. Jangan tambah kita pembenang sepotong dong itu. Kadang-kadang kita suka tambah-tambah, kok kita kira dengan kita ini baru kita selamat. Kalau kita semua sudah berdosa, saudara, saya mau tanya saudara, ketika semua manusia berdosa, siapa yang berani pergi paksa Tuhan untuk turun menyelamatkan kita? Ada yang berani? Jadi kalau saya dan saudara diselamatkan bukan karena kita, tapi karena Allah berinisiatif datang kepada kita supaya kita menjadi selamat. Tidak boleh ada orang sombong karena itu. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan usahamu, supaya jangan ada orang menyombongkan diri. Yang aneh dalam kekristenan, bahkan banyak orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Dia juru selamat, keselamatan hanya ada padanya. Ada yang masih sombong secara rohani, sombong sekali. Lalu kalau kita sombong, Tuhan masih dapat tempat dalam hidup kita. Sekarang bagaimana kita buka hati? Orang buka hati itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita jadi orang yang sombong, saudara. Saya lewat lagi, saya tambah satu, saudara. Nanti baru kita renungkan lebih dalam ini. Tapi saya mau bilang begini, kenapa tidak ada keselamatan di luar nama Yesus itu? Setelah saudara tahu bahwa Yesus itu Tuhan, saya mau bilang di awal, ketika nama Tuhan itu disebutkan, itu sesuatu nama yang tidak gampang untuk diketahui. Tidak gampang. Ketika Musa bertanya, nanti saya pergi sebut apa? Dia kasih tahu nama. Dia tidak. Aku adalah aku. Utus aku kepada. Aku adalah aku. Ini siapapun nama yang dia pun nama aku adalah aku. Di sini ada yang dia pun nama aku. Yang adalah aku. Ada. Itu nama dulu. Waktu orang tanya siapa? Aku adalah aku. Dari aku adalah aku, dia kasih jelas sedikit. YHWH. Tapi tidak boleh disebutkan sembarang. Kedua ini, aku adalah aku. YHWH itu. Terus dia tambah, Immanuel. Untuk lebih menjelaskan, dia tahu Immanuel. Tapi ini Immanuel siapa? Immanuel Manobeku, Immanuel siapa? Di sini ada yang nama Immanuel. So pasti bukan itu. Iya, karena belum tanya yang mana. Immanuel. Oh, Immanuel yang mana? Yang pemerintahan itu ada di dia. Segala hikmat ada di dia, segala macam. Dan kemudian ketika kita baca Injil, kita tahu siapakah Immanuel itu? Dialah Yesus. Dari yang tadi tidak dikenal, disebutkan aku adalah aku, sampai satu nama yang kita kenal. Dan waktu kita sebut nama Yesus, kita mulai dari sebuah keputusan. Dia bukan lagi Allah yang ada di jauh sana, yang oleh karena dosa telah memisahkan dia dengan kita. Tapi dia adalah Allah yang sudah dekat dengan kita. Dan karena itu kepada Allah itu, kepada kita diberi kesempatan memanggil dia dengan nama apa? Bapa. Dekat. Bapa. Dekat. Bukan lagi jauh di sana. Sekarang saya mau tanya, Tuhan itu dekat dengan kita atau jauh dengan kita? Jauh atau dekat? Yakin? Berarti Tuhan itu ada dekat-dekat dengan kita. Betul-betul? Oke, pertanyaannya, di sini ada yang orang timur? Tidak usah angkat tangan. Buka sama semua. Oke. Timur TTS di sini ada? Yang Timur Tengah Selatan, bukan TK-TK silang. Ini yang Timur Tengah. Di TTS itu ada satu singkatan yang menarik, PKK. PKK itu apa? Poe kalan-kalan itu. Biasa raba sembarang. Di sini ada yang raba sembarang. Biasa ada kok.
Yang anggota PKK di sini ada. Tadi saudara bilang, Tuhan itu dekat dengan saudara. Kalau Tuhan dekat dengan saudara, sudah pasti saudara bukan anggota PKK tadi. Kalau Tuhan ada di anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Sama-sama menyanyi 3-4. Hati-hati gunakan. Lebih kuat. Hati-hati gunakan. Lebih lagi. Nanti pulang menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena kadang-kadang ada orang yang bilang Tuhan dekat, tapi dia bikin apa-apa itu dia sembunyi. Yang penting orang jangan tahu. Betul? Di sekitar sini ada. Di sekitar kampung Sabu sini juga ada. Manutepeng, Kupang, NTT, Wenlasi. Itu dia soal. Kita bilang Tuhan dekat, tapi bikin apa-apa. Saudara tahu, kalau kita dekat dengan Tuhan, tahu melekat. Pakai bahasa Kupang bilang melengket. Tahu melengket? Melengket itu berarti kita piman mana dia ikut atau tidak? Saya punya contoh begini. Suami istri itu kalau bertengkar, di sini ada bapak mama yang biasa bertengkar. Siapapun bapak mama, coba. Bapak mama itu kalau bertengkar, dong ada bamara, bakisu, bagaru, bamaki di situ. Tiba-tiba pendeta bilang begini, "Salam." Itu tiba-tiba don dua baik. Aduh, salam bapak, aduh, salam. Ayo bapak, mari dulu bapak. Mama, mari pendeta ada datang. Baru pendeta saja belum bisa berdamai karena pendeta ada datang dekat dengan dorang. Betul? Apalagi kalau Tuhan ada dekat dengan kita. Harusnya setiap kali suami terlalu marah, setiap kali suami terlalu marah, mau angkat tangan tampeleng dia punya istri. Untung baik ada Tuhan. Kalau tidak lu pijak. Di sekitar sini ada keluarga tukang bakal lain. Lalu itu yang saudara bilang Tuhan ada dekat dengan saudara. Setiap kali kalau istri laki di sini, itu mama ada di sini, dia pakai baju bosan batu. Saudara, setiap kali dia terlalu marah mau maki, dia bilang untung baik ada. Jadi yang tukang pemaki itu pasti Tuhan tidak ada dekat dengan dia. Waktu kita sebut nama Yesus tadi saya sudah gambarkan, yang di jauh sana tuh telah berinisiatif datang kepada kita. Bagaimana hati terbuka kalau tukang pemaki. Nanti pemaki pendeta ada bilang, ampun. Ini hanya di mulut sabapa, di hati tidak. Omong kosong. Apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari hati. Makanya saya bilang, kalau saudara percaya dia dengan saudara, lalu coba buktikan bahwa betul-betul dia dekat dengan kita. Jangan sampai kita hanya mulut saja. Saya bicara di mana-mana saudara. Kadang-kadang mulut kita mengaku Tuhan, tapi kita punya iman itu belum tentu mengaku dia. Contoh, sebagai pendeta ini kalau kami jalan-jalan di jalan, tiba-tiba ada yang telepon, "Bapak pendeta, yuk singgah di rumah sakit dulu." Kenapa? Nenek kah, bayi kah, kakek kan, apa, bapak ada sakit. Oke, kita sampai. Pendeta sembahyang. Semua tenang kok, pendeta sembahyang. Pas kita mau sembahyang begini, pas sembahyang habis, Mbak pendeta, ini obatmu. Nah, kalau itu obat belum, suruh kita berdoa supaya. Kalau itu obat sudah bisa menyelesaikan hukum persoalan, suruh kita sembahyang lagi supaya apa? Beta lahir besar di Soe. Kalau cerita tentang Soe, saudara percaya kok tidak? Percaya kok tidak? Yakin? Kalau beta lahir besar di Soe, lebih banyak cerita tentang Surabaya. Saudara percaya kok tidak? Percaya kok tidak? Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, ada banyak orang mulutnya dia mengatakan dia orang Kristen, pengakuannya lebih kepada setan. Jalan malam-malam kodap. Di sini ada pohon beringin yang besar sekali ada, yang kalau lewat dia tergoyang sedikit ada. Apalagi pada waktu malam ada. Itu apa yang bikin tergoyang? Apa yang bikin tergoyang? Betul-betul angin.
Nah, kenapa agak berhenti sedikit loh? Kenapa begitu? Mulut bilang Tuhan, 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 tapi panau. Kalau dia sakit sedikit, weh pasti tetangga yang suanggi. Di sini ada yang begitu. Yang kalau dia sakit pasti tetangga suanggi. Weh ini tetangga dong, ini suanggi itu dia orang lah. Kita ini kayak apa kok kerjaannya betul? Padahal bilang hanya Yesus. Lebih parah lagi saudara, NTT, tahu NTT? Yang mana? NTT itu singkatan dari? Oh, kamu juga tahu. Separuh bilang NTT itu nanti Tuhan tolong, tapi separuh bilang nanti Tuhan tampar nanti. Kalau harus bikin bapak, saudara. Kadang-kadang kita NTT ini kemarin ketika COVID, NTT salah satu provinsi yang paling banyak orang takut vaksin. Terlalu banyak. Saya diminta berulang-ulang untuk bicara dulu di video, di apa kasih tahu supaya orang berani vaksin. Saya berdoa, Tuhan tolong kasih saya hikmat supaya saya bicara itu tidak salah dan tidak menyangkal iman kepada Yesus yang saya sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kasih tahu saya. Saudara tahu, saya diberi kesempatan dan diberi hikmat untuk memaknai betul apa yang tertulis dalam Injil Markus. Tanda-tanda itu menyertai. Ini orang percaya semua. Kenapa dia? Ini orang percaya Tuhan Yesus semua. Yakin. Saya diberi hikmat oleh Tuhan untuk memahami begini. Karena saya percaya Tuhan, saya punya tubuh ini milik Tuhan. Amin. Betul-betul kita punya tubuh milik Tuhan? Oke. Kalau betul di itu vaksin itu atau ada mengandung apa kok. Saya yakin di dalam nama Yesus, dia tidak akan punya pengaruh untuk bisa memberi sesuatu yang buruk bagi saya. Karena tubuh ini milik. Ini tiap hari berdoa, ma itu suntik kecil saya takut. Ini yang bilang mengaku percaya Tuhan. Ini semua vaksin. Bagaya sedikit-sedikit. Yesus. Tapi lihat jarum takut. Takutlah pakai angka 666 lagi. Woi manusia. Di sekitar sini juga ada. Nah dia om-om kok tan. Saudara, orang kalau ketakutan tuh biasa jadi sembarang saudara. Jadi hari ini saya kira ini tema yang baik. Terima kasih bagi teman-teman untuk kita berefleksi ulang. Jangan sampai saudara kita hanya bermain di kata-kata. Ingat, daftar makanan tidak akan mengenyangkan laparmu. Tidak akan mengenyangkan laparmu. Saudara pernah lapar kok tidak? Sekarang sudah lapar kok belum? Pulang sudah. Siapakah di antara kita yang kalau lapar dia pergi di warung? Pernah pergi warung? Restoran? Kenapa agak turun sedikit di restoran? Itu dia punya nama di warung lah. Pernah pergi warung? Waktu lapar? Pernah? Apakah sampai waktu baca di itu tulisan bilang nasi ayam langsung kenyang? Daftar makanan tidak mengenyangkan laparmu. Jangan sampai kita habis di kata-kata. Anak muda, ini nenek-nenek semua kah? Anak muda, ada yang sementara atau sedang mencintai seorang perempuan? Ada. Itu cinta itu saudara hanya pi omong. Pi dan pi langsung bilang, "Kak, bercinta lu." Hanya begitu. Hanya begitu. Cinta itu pada akhirnya sebuah tindakan. Kadang-kadang aku cinta Yesus, tindakan sama ke orang apa kok? Betul. Saudara mengaku sekarang buka hati karena hanya keselamatan hanya pada Yesus. Kalau dikenal dia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus harus kelihatan di dalam hidup. Harus. Baru saudara bilang, hei kamu lihat. Konteks dari pembacaan tadi itu jelas. Mereka diperhadapkan kepada para pemuka agama. Sekarang iman kita ketika diperhadapkan pada hal-hal itu, pada tekanan-tekanan yang berat, masih maukah kita bertahan untuk percaya pada Tuhan?
Anak muda yang sementara ikut katekisasi, angkat tangan. Oh, ini semua lulus. Atau katekisasi ada libur? Saudara-saudara, rata-rata katekisasi di Gemit ini 1 tahun. Betul kan? Rata-rata 1 tahun. Waktu mau tabisan CD itu, baru-baru di sini ada tabisan CD. Di Sonaf berapa orang? Berapa? Mantap. Itu kalau tanya dong, itu dong bikin sedih-sedih itu. Waktu tanya, apakah jawabmu? Itu dia akan bilang, iya, saya percaya dan bikin sedih-sedih itu. Dalam pengalaman pelayanan tuh, saudara-saudara, ada yang mengaku begitu. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Nanti 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun bapak mama, terus dia bilang, Bapak Pendeta, Mam Pendeta, tolong dulu. Tolong apa? Tolong beta, tiap hari hanya tolong lu. Kenapa? Bapak Pendeta, kita sunika dinas, tahu sendiri nikah dengan aparat, dong tidak bisa pindah, hanya kita yang pindah. Terus dia pun bapak bilang, Ais namanya anak semua begitu, kita mau bilang apa lah yang. Dia pun mama bilang, kita orang tua ini pun tugas hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta hanya bilang, oh wow. Jadi jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita itu tipis sekali. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Orang ada di sekitar danau itu, ada makam pagi yang Tuhan Yesus siapkan. Berarti ada roti ada di situ, ada orang juga di situ. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini ikan, ini roti, ini makanan dong kau? Sebab di zaman sekarang ada orang yang hanya karena makanan bisa gadaikan dia punya iman. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang semua yang ada di sini kok? Karena kadang-kadang hanya karena cinta kita lupa buang iman kepada Tuhan. Kadang-kadang hanya karena jabatan kita lupa diri. Padahal kita bicara tentang keselamatan hanya ada pada Yesus membuka hati. Ada yang masih muda-muda kan setia pelayanan, setia memati. Apalagi kalau pi jemput itu nona baru pi pelayanan. Itu tidak bisa-bisa lah. Kita acara tanggal 19, tanggal 16 dia siap. Dia mau pi ambil non siap. Doa kita harus jalan. Kita berdoa supaya semua jalan diratakan oleh Yohanes Pembaptis. Kita bisa pergi sampai sana dan sukacita. Masih muda, sutua dong pemalas gereja. Betul kok? Di sekitar sini juga ada. Betul. Bosan tahu. Beta suka bilang begini. Ini suami dong, ini dong pemalas pergi gereja. Nanti pendeta pergi di rumah kau bilang, Bapak, kenapa tidak pergi ke gereja, kasih tinggal mama sendiri pergi? Terus dong bilang, Bapak pendeta, waktu Bapak dong kasih saya dan mama, itu kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama su pergi, itu sama dengan bapak juga. Oh, berarti mama su makan sama dengan bapak su makan. Nah itu kita persoalan. Saya mau tanya kita dulu, ini kasat mata ini, yang saya lihat ini, saya mau tanya. Kenapa KPI yang malam ketiga ini lebih banyak mama-mama? Kenapa coba? Ini mama janda semua. Ini dong mama janda, kok bukan? Bukan? Bapak di ini bapak dong kayak apa kok aneh-aneh sah. Ini mama dong mama dong ini saya suka pakai contoh ini. Kalau pergi gereja jalan sendiri terus ibu pendeta Jenny bilang, Mama kenapa datang sendiri? Bapak terus mau tuh tahu sendiri tuh. Setahu bab tua begini kenapa ambil resiko dengan dia? Tapi bapak-bapak di sini rajin gereja semua. Kadang-kadang ini saya heran, kita mengaku Yesus juru selamat tapi tidak dengar Yesus. Ibadah ini. Dong undang kau bikin syukuran di ini rumah.
Tetangga dong dek-dek, kita mulai ibadah. Nanti mam tua di sebelah bilang, Bapak, mari sudah. Bapak bilang, masih ibadah. Ya habis Bapak mau bingung tuh. Ini gereja di Sonaf ini biasa jam berapa? Jam 6 dong siap habis, tapi belum pi. Nanti anak belum bilang, Bapak, Mama, sejam 6. Kenapa belum pi? Belum bilang, ih, belum ada orang. Bapak dan Mama ini yang orang. Mau tunggu orang mana lagi? Di sini juga ada yang begitu. Saya sudah bilang, saudara, kadang-kadang kita nih aneh. Dia pun aneh tuh. Sebagai pendeta ini saya rasa sekali. Kalau ada ibadah syukur di satu rumah, waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Ulang. Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya heran. Waktu ibadah orang pas makan. Banyak kok sedikit. Don datang dari belakang. Inana don jutau ini. Jadi saudara-saudara, dia tidak selesai dibuka hati pada Yesus dan selesai. Saudara-saudara, ini di sini ada yang suka bola kaki? Bukan suka dan bola kaki, maksudnya dia senang terhadap sepak bola. Ada? Ronaldo ke Messi? Messi ke Ronaldo? Ronaldo ke Messi? Messi atau Ronaldo? Ronaldo atau Messi? Yakin Messi? Oke, Messi kenal kamu? Apa yang ingin saya bilang, saudara? Banyak orang menjadikan Yesus itu seperti idola ke pemain bola, Donsa. Dia boleh semangat, mait orang tidak kenal dia. Dan orang tidak berhak untuk ambil keputusan bagi dia. Messi ada ambil keputusan bagi kamu pun sekolah? Ada. Banyak orang buka hati bagi Yesus, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau Yesus ambil keputusan bagi hidupnya. Dia tidak mau diatur oleh Tuhan Yesus. Jangan bikin Tuhan Yesus sama kayak Messi. Satu saat, saudara, ada anak muda. Dia bikin rumah yang bagus sekali. Itu rumah tuh lantai 7. Iya, kok di pinggir tebing dia mau. Dia bikin rumah lantai. Di lantai pertama tuh fasilitas lengkap bagus. Lantai kedua lebih bagus. Lantai ketiga makin tambah tingkat, makin tambah bagus, makin tambah lengkap, makin tambah istimewa. Setelah itu rumah jadi, dia pergi kasih tahu Tuhan. Tuhan Yesus, sapu rumah sejadi. Saya minta Tuhan Yesus tolong tinggal di sapu rumah. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, terus dia bilang, Tuhan, di tempat yang paling baik itulah Tuhan Yesus harus menginap di situ. Di mana? Lantai 7. Itu paling mantap. Baca cerita dan Tuhan Yesus dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan semua ngantuk, dah bertahan tertidur Tuhan Yesus di lantai 7, dia di lantai bawah, tiba-tiba dia rasa, dia dengar ada orang dobrak pintu di bawah. Dia pergi begini, dia cek-cek, ternyata yang dobrak tuh ada 3 roh jahat. Dia batola, bahelah, terakhir dia menang, roh jahat dan jatuh buan di situ. Dia tidur. Besok malam, dari 3 itu jadi 12. 12 datang dobrak pintu, dia batolak bahelah, 12 jatuh. Dia kelelahan, dia tidur. Bangun pagi dia jalan. Waktu dia pulang ke rumah dia bayangkan, Tuhan Yesus ini ada di sebuah rumah. Tapi kok kenapa roh jahat dari 3 jadi 12 ini? Dia malam itu dia pergi Tuhan Yesus pun kamar. Dia
Sudah tidur kok? Belum. Atau mau cerita-cerita sedikit bisa kok Tuhan? Oh boleh. Kenapa? Tuhan jangan marah. Betul mau kasih tahu satu hal nih Tuhan. 2 malam ini gue berat. Nah itu kenapa? Kenapa? Tuhan yang malam pertama yang betantar Tuhan di atas itu orang dobrak pintu ternyata roh jahat. 3. Malam kedua yang tadi malam tuh Tuhan 12. Minta maaf Tuhan Yesus, saya mau tanya dulu. Katanya roh jahat itu takut Tuhan. Oh, kenapa Tuhan ada di saya rumah kok Tuhan datang tambah banyak? Saya kalau tidak kasih Tuhan ini malam jangan sampai Tuhan 24. Harusnya kalau Tuhan ada di rumah kan roh jahat tidak harus masuk di rumah kan? Betul? Oh, terusannya oh, itu beta tahu. Kok Tuhan tahu? Oh, iya beta tahu. Kok Tuhan lah. Lalu kenapa Tuhan tahu? Tuhan diam-diam sah. Oh, begini. Engkau kan taruh beta di lantai 7. Suruh beta diam-diam sah di sini. Engkau yang berkuasa penuh atas lantai 1 sampai lantai. Itu roh jahat tidak mungkin datang di lantai 7. Karena beta berkuasa di sini. Don cari seluruh. Karena engkau penguasa di lantai 1 sampai lantai. Beta renungkan ini barang. Berpikir betul juga. Kadang-kadang kita mengkultuskan hal-hal tertentu saja. Dan di luar itu kita rasa tidak ada Tuhan. Contoh. Ada banyak orang yang dia punya gitar itu gitar rohani saja. Ada ruang doa tersendiri. Itu gitar itu tidak boleh menyanyi lagu lain. Kisah kasih di sekolah tidak boleh. Apalagi wong-wongen itu. Itu gitar pun tempat hanya di ruang doa. Ruang doa khusus berdoa. Ya di ruang doa itu setan sudah masuk. Setan tidak pergi itu ruang doa. Tapi setan tunggu kita di ruang makan. Di ruang tidur. Ruang keluarga. Nonton TV kita bisa bakal lain. Hanya karena mama mau nonton suara hati istri. Bisa bakal lain gara-gara TV itu. Kenapa? Karena kita taruh Tuhan diam-diam di dalam ruang doa. Tapi kita tidak membiarkan Tuhan menguasai rumah kita. Coba saudara renungkan, mungkinkah begitu? Kita bikin satu tempat khusus saja dan kita biarkan Tuhan ada di situ. Jangan heran perilaku ini membuat kita, waktu kita ibadah, kita betul-betul menikmati itu, kita rasa dalam sekali. Waktu kita ke gereja, kita rasa itu sangat luar biasa. Waktu keluar dari gereja, kita gila. Karena kita taruh Tuhan di tempat-tempat tertentu saja. Tidak membiarkan Tuhan menguasai kita secara utuh. Ada orang yang taruh Tuhan hanya di sini. Ada orang taruh Tuhan hanya di mulutnya. Tapi tidak dalam hidupnya. Hari ini kan kita bilang buka hati. Kalau saudara buka hati ada Tuhan di sini. Putusan paling dalam hidup kita. Kita biarkan Tuhan yang ambil keputusan bagi kita. Di sini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti mau. Ada libatkan Tuhan kok tidak dalam keputusan. Dan sampai yang kita pikirkan itu, kita pikir itu Tuhan yang pikirkan. Tadi malam baru saya berkhotbah. Saya sudah tahu ada 2 murid Yesus menangis. Satu dia pun nama Yudas. Yudas menangis karena apa? Yudas menangis karena dia pikir apa yang dia pikirkan itulah yang Tuhan pikirkan. Yudas kira kalau semakin cepat dia menyerahkan Tuhan Yesus, maka makin cepat Tuhan Yesus akan bikin sebuah revolusi besar bagi Yahudi. Bahkan mungkin dia akan dapat jabatan dari revolusi itu. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan Yesus pikirkan. Mari kita jujur saudara-saudara, supaya kita pikirkan lebih dalam bahwa tidak semua yang kita pikirkan itu Tuhan pikirkan seperti yang kita pikirkan. Waktu dia sadar akan hal itu, dia menangis. Ini uang dia mau kasih kembali, tapi karena uang keluar dari perbendaharaan, dia boleh masuk lagi, dia beli itu tanah, mati buahnya. Petrus juga menangis. Kenapa Petrus menangis? Karena dia tidak mampu melakukan sesuatu yang semestinya gampang untuk dia lakukan. Engkau salah seorang dari mereka. Dia bilang begini, saya tidak mengerti, saya tidak tahu yang kau maksud. Padahal dia bisa jawab, iya, saya salah satu dari mereka. Itu yang membuat dia menangis. Tapi kemudian, ketika Yudas pergi dan bunuh diri, Petrus masih ada kesempatan untuk bilang Tuhan tahu saya puas.
Saya mengasihi Tuhan, tapi saya mau ngomong apa? Kok saya baru 2 hari lalu menyangkal Tuhan. Orang kalau buka untuk Tuhan harus sampai sejauh itu. Harus sampai sejauh itu. Supaya kita pun kehidupan ini punya dampak sedikit di tengah-tengah dunia. Saudara bayangkan saudara ya. Kadang-kadang kita ini punya kehidupan. Banyak orang dia mementingkan hubungan dengan Tuhan saja. Dengan orang-orang di sekitarnya dia tidak peduli. Saya tegur seorang persekutuan, pemimpin persekutuan doa. Saya tegur dia, engkau berhenti berkhotbah. Dia bilang, kenapa? Engkau berhenti berkhotbah. Kenapa Bapak bilang begitu? Berhenti. Kenapa? Karena dia piara babi. Tahu babi? Babi itu. Dia piara ini babi. Terus itu saluran pembuangan pagi-pagi kalau dia siram ini kotoran babi. Dia arahkan pi tetangga sebelah yang tidak seiman dengan dia. Saya bilang dia, Tuhan Yesus mana ajar yang kau begitu? Tuhan Yesus mana ajar kita kau jahat begitu? Jangan pikir karena tiap hari bilang darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong. Itu lantas kita sedekat dengan Tuhan Yesus yang tidak peduli dengan lingkungan di mana kita ada. Harus pastikan, ini suami istri dong baik-baik semua kok. Kakak adik aman. Masalah tanah beres. Dan ipar-ipar aman. Dan mama mantu, dan bapak mantu. Nah bapak mantu dari Winlas. Kita ini bisa nikah dengan siapa, tapi bapak mantu harus orang Winlas ya. Sekali lagi, kalau saudara dikenal dunia sebagai milik Kristus, Tuhan Yesus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Saudara, saya bicara tentang iman. Ibrani 11 begini. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang ada 2 kata kunci. Kata kunci pertama adalah dasar. Dasar itu fondasi, dasar itu fonderen. Kalau dasar kuat, fonderen kuat, bangunan kuat. Fonderen miring, bangunan dia dasar dari apa? Dasar dari yang kita harapkan. Harapan itu apa? Segala yang menjadi cita-cita, impian, idealisme masa depan. Saudara mau jadi orang paling kaya, silakan. Mau jadi orang paling sukses, silakan. Mau jadi orang paling pintar, silakan. Mau jadi orang paling cantik, silakan. Persoalannya adalah saudara bangun itu di landasan apa? Itu yang jadi persoalan. Karena orang yang tidak percaya Yesus tetap punya impian seperti yang saudara punya impian. Semua bermimpi sesuatu kan? Tapi ada bangun di atas dasar apa? Kedua, bukti. Bukti dari apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat banyak orang Kristen rindu melihat, baru percaya. Ini bukti dari yang tidak melihat tapi percaya. Kira-kira bagaimana menggambarkannya? Saudara, bukti dari yang tidak kelihatan. Dia contoh kira-kira begini. Arsitek. Tahu arsitek? Arsitek ketika dia mau gambar sebuah rumah, dia taruh duluan di sini. Kamar ada di mana? Pintu di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Lantai di mana? Dia punya emper seperti apa? Itu dia taruh dulu di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Dari yang tidak kelihatan ini dia tuangkan itu ke dalam satu kertas gambar. Mulai bisa kelihatan kan? Dari gambaran itu sekarang orang mulai membangun satu bangunan yang besar. Waktu bangunan itu jadi sangat luar biasa. Bangunan yang paling tinggi di Kupang ini apa ya? Oh, Aston. Pernah foto di muka situ? Saudara lihat, waktu dia jadi semega itu, banyak orang kagum kan? Banyak orang pergi foto-foto di situ. Tidak ada soal. Kita kagum akan penampilannya. Tapi semua kostum saudara begini. Titik-titik terkuat dari itu bangunan, orang tidak tahu. Siapa yang dimungkinkan paling tahu dari titik-titik itu? Yang paling kuat dari satu bangunan. Hanya dimungkinkan 2 orang. Satu, orang yang menggambar. Yang kedua, tukang yang bekerja. Yang lain itu hanya lihat pada kondisi luar yang sudah jadi. Titik terkuat tidak tahu. Kita ini buatan tangan Allah, digambar oleh Allah. Kita gambaran Allah, dibuat oleh Allah. Yang paling tahu kita pun titik terkuat bukan tetangga, bukan teman-teman sepelayanan, Tuhan yang paling tahu.
Ini orang yang pergi kita perumah don tahu cakar ayam ada taruh di mana? Don tahu kok tidak? Tidak tahu toh, cakar ayam don tidak tahu, yang kiri-kiri yang don tahu. Cakar ayam yang tidak tahu. Nah itu Tuhan yang nilai. Tuhan yang nilai. Bukan orang lain yang nilai. Di sinilah kita paham, kalau kita bicara buka hatimu, keselamatan hanya pada Yesus. Oh, harus tahu titik terkuat dalam hidup kita. Ini Tuhan yang tahu. Oh, lebih dari itu saya mau kasih saudara. Yesus, kadang-kadang orang perkenalkan salah tentang Yesus. Saya agak hati-hati bicara di sini supaya orang tidak menangkap dan keliru. Saya mau kasih tahu kira-kira begini. Orang memperkenalkan salah itu, dorang membawa kita, membawa orang-orang itu untuk mengenal Yesus yang Nazaret saja. Yang lahir di wilayah Palestina dan mulai melayani sampai kemudian dia dihukum mati. Kita hanya bawa orang ke situ mencari fakta-fakta sejarah tentang itu dan kita kira itu paling betul di situ. Tapi saya mau ke saudara, Yesus ini dia sudah ada sebelum segala zaman, bukan hanya soal itu. Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah dia sudah ada sebelumnya. Tapi kita sementara bertengkar tentang Yesus yang Nazaret. Sampai separuh kalau dia pergi Yerusalem, pulang datang dia foto kok. Yerusalem lama itu akan berakhir. Yang kita nanti Yerusalem baru. Iko orang alor dong ngomong bilang begini, kamu supi Yerusalem jadi? Supi jadi? Maksud itu jelas toh? Supi jadi? Mau kasih tahu siapa yang supisan? Kalau ternyata kita hanya pergi berjumpa dengan fakta-fakta sejarah dan Yesus tidak berkuasa dalam hidup kita. Mau pikir kasih tahu siapa? Saya ingat Mama Leda, dia satu waktu ketika kami ada di gereja Koinonia, dia bilang, Pak Pendeta, waktu itu kira-kira tahun 2016, dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah 3 kali pergi ke Israel. Pipi pertama itu Pak Pendeta, dong, kasih tahu bilang ini Taman Getsemani, saya foto di situ. Non kasih tahu ini kubur Yesus, saya foto di situ. Waktu pulang, ya Mama, yo. Sepulang dari cerita sedikit dulu, saya bukain foto dong. Aduh Pak Pendeta, di kubur Yesus saya pun muka ada, di Taman Getsemani saya pun muka juga ada. Wih Pak Pendeta, saya malu. Iya, jangan sampai waktu di Getsemani itu bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap, Mama yang kena tangkap waktu itu di Getsemani. Dia bilang, Pak Pendeta, selanjutnya keempat, kelima dan seterusnya sampai hari ini saya pergi itu, kalau bilang itu kubur Yesus, saya foto saya itu kubur Yesus. Kalau ada yang saya pundiri di situ, saya simpan di file pribadi. Ada waktu di mana saya lihat kembali atau apa. Kenapa? Dia punya refleksi yang menarik sekali bagi saya. Dia bilang begini, jangan sampai yang kita beritakan, kita bukan beritakan tentang Yesus. Kita lagi beritakan tentang kita. Jangan sampai Pendeta Yandi hari di sini, besok di situ, lusa di situ. Dia lagi bicara tentang dirinya. Merampas kemuliaan Kristus. Karena dia bicara tentang dirinya dan bukan bicara tentang Kristus. Pikirkanlah itu. Kalau kita renungkan, Yesus di hati kita. Saya lagi bicara malam hari ini orang-orang yang buka hatinya bagi Yesus, yang tidak buka dong kan dong ada di mana kok? Dan suruh saya pi bom den dong. Saya ada bom den kita. Sama kayak ada orang mati kan saya tidak khotbah kasih mati yang ada tidur situ bilang, makanya Bapak kalau hidup kan tidak begitu. Saya lagi bicara dengan orang yang masih hidup. Yang malam hari ini lagi mau buka hati untuk Tuhan. Jangan sampai kita buka hati bagi Tuhan, tapi kita tidak memperkenankan Tuhan untuk mengatur kita hidup. Padahal kita bilang, buka hati, keselamatan hanya ada di situ. Pak Pendeta, pertanyaannya begini Pak Pendeta. Kenapa banyak orang masih menutup hati? Kenapa banyak orang tidak buka hati begitu? Tadi Pak Pendeta kan bicara tentang kita yang buka hati tapi tidak total terhadap Kristus. Lalu bagaimana sekarang? Kenapa orang tidak mau buka hati bagi Tuhan? Saya minta yang di sini jawab satu, di tengah satu, di sebelah sini satu. Kenapa banyak orang belum mau buka hati begitu?
Kenapa lihat saya tapi tidak mau jawab? Kenapa banyak orang tidak mau buka hati? Coba kita pikirkan. Kenapa banyak orang tidak buka hati begitu? Karena khawatir. Satu khawatir. Di sini ada yang tukang khawatir. Ada. Yo, kadang-kadang karena kekhawatiran buat kita tidak percaya Tuhan toh. Padahal dengan kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja dalam hari-hari hidup kita. Tapi kita orang khawatir itu kan tidak jelas. Dia jalan piman mana ya? Saya berkhotbah tentang benih yang jatuh di tanah. Kekhawatiran itu benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Penjelasan dalam Matius pasal 13 dikasih tahu. Benih yang jatuh di tanah yang penuh semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran dunia ini menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak berbuah. Kalau dia ada buah, juga buah kecil sekali. Kekhawatiran bisa membuat kita lupa janji Tuhan. Kekhawatiran membuat kita hidup menurut apa yang kita mau dan bukan Tuhan punya mau. Bahkan kekhawatiran bisa membuat kita tipu. Makasih kan. Yang di tengah, kenapa banyak orang tidak buka hati bagi Tuhan? Kenapa? Karena masih menikmati dosa. Ya, dosa enak. Banyak orang tidak mau buka hati, kan dosa itu enak toh. Siapa yang dia punya HP Polaroid? Ini anak dong ini kadang-kadang nonton pakai begini. Buka juga harus pakai sidik jari lah, pakai kontak. Kak, bosan polisi. Rahasia negara apa yang dari situ kau nonton sebagainya. Kadang-kadang karena kenikmatan dosa ini buat itu. Wih, kalau percaya Tuhan kan mesti berhenti semua toh. Wih, sabar dulu. Nanti nenek-nenek baru kalau bisa biar Tuhan tolong. Baik kalau sampai nenek. Terima kasih katanya saya. Kadang-kadang dosa tuh orang nikmati sekali. Kalau ikut Tuhan tuh kan hendaklah. Janganlah. Iki aturan pun banyak lah ikut Tuhan. Kan manusia itu pada hakikatnya kepingin bebas toh. Dosa di Taman Eden ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Adam, sebuah tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu tidak boleh. Tapi dia mau lewat. Dia pun nama dosa. Laki-laki boleh dan perempuan kok tidak? Boleh tidak dan perempuan kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh. Asal dia istrimu yang sah. Tidur satu? Tidur satu, tidak bangun-bangun, tidak apa-apa. Tuhan siap satu toh. Dia pun soal karena kita mau. Kadang-kadang mau. Di sini ada yang mau dua. Menikmati itu Pak. Dia pun soal di situ. Di sebelah sana. Kenapa banyak orang yang belum mau buka hati untuk Tuhan? Kenapa? Kenapa banyak orang yang tutup hati? Karena apa coba? Dia masih punya kekerasan hati. Kenapa? Karena apa coba? Nah, ini pikir terlalu lama ini. Saudara, saya mau bilang saudara, kadang-kadang banyak orang belum buka hati bagi Tuhan tengah dia memberhalakan dia punya isi kepala. Dia memberhalakan dia pun pengetahuan. Segala sesuatu harus masuk akal. Kadang-kadang dia pikirkan itu yang harus betul. Ketika kita bicara sesuatu, saudara dengar. Ada satu waktu, ada dua penginjil datang bilang kepada saya. Ini masa-masa raya Paskah. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ini bahaya Pak Pendeta. Bahaya kenapa? Woi Pak Pendeta, ada beredar satu buku berisi tentang 12 jam terakhir bersama sang guru. Kisah di mana itu buku itu menulis bahwa Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus yang disalibkan. Ada orang lain yang ganti Tuhan Yesus. Secara ajaib Tuhan Yesus turun dari situ dan dia pergi ke Prancis dan melahirkan keturunan orang-orang Prancis. Misi Suman di Prancis.
Dia bilang, Pak Pendeta, ini bahaya Pak Pendeta. Buku ini sudah beredar luas. Saya lihat dua gelisah sekali. Jadi dua omong saya senyum-senyum. Dua marah saya. Dia bilang, Pak Pendeta kenapa ketawa-ketawa? Saya bilang, jadi kamu dua mau saya menangis. Supaya kamu puas. Oh, dua rasa tidak enak. Terus saya tanya dua, kamu dua kan gelisah. Sekarang saya mau tanya kamu dua. Kamu dua punya kekuatan untuk menarik semua buku yang sudah beredar. Kamu dua punya kekuatan. Dalam yang tidak. Oke. Kamu dua punya kuasa. Di mana orang-orang sudah baca itu buku dan sudah simpan di sini. Kamu dua punya kuasa untuk menghapus memori. Dalam yang tidak. Berarti kamu dua pun kegelisahan juga sama saja. Tidak merubah apa-apa. Terus saya bilang kepada orang, kamu mau dia pun jalan keluar? Iya Pak Pendeta. Kalau kamu mau, saya mau kasih tahu kamu. Suruh itu orang don cetak itu buku tambah banyak. Suruh itu orang-orang bikin tambah video, bagi gratis di seluruh dunia. Bahkan bila perlu tambah uang, kau bikin dong percaya itu buku. Suruh bikin tambah. Tapi saya mau kasih tahu. Perjumpaan pribadi saya dan Tuhan Yesus tidak bisa dipatahkan hanya karena itu. Tidak bisa. Karena saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kadang-kadang banyak orang masih bicara tentang pengalaman orang lain. Menurut kamu siapakah aku? Dia bilang, ada orang bilang ini. Iya, itu orang bilang. Yang kau bilang tentang saya siapa? Itu yang harus engkau katakan. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Ada seseorang bilang ke saya, begini, Pak Pendeta. Pak Pendeta percaya kalau berkat-berkat itu Tuhan yang kasih? Pak Pendeta percaya kalau uang yang banyak yang ada pada saya ini Tuhan yang kasih? Pak Pendeta percaya kalau Pak Pendeta kalau ada uang sedikit, Pak Pendeta ada sehat sedikit, itu Tuhan yang kasih? Saya bilang, saya percaya. Dia bilang, kok Pak Pendeta kan kerja setengah mati baru dapat? Wih, saya juga pusing. Disinilah saya mengerti. Iman itu harus sebuah perjumpaan. Di satu pengalaman yang sama, orang bisa punya pengakuan yang berbeda. Saya pernah bilang kepada saudara, ada oto jalan dari sini Pisoe, Tabalek di Camplong. Tinggal dua orang yang selamat. Satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu pengalaman. Jadi kalau orang tanpa perjumpaan pribadi dan Tuhan, dia susah buka hati. Susah. Ini tadi pagi kami buka acara BGA dengan anak-anak sekolah minggu dan remaja. Saya kasih tahu, kekristenan itu ada 3. Yang paling dasar, beragama tapi tidak beriman. Ada banyak orang Kristen itu beragama tapi tidak beriman. Orang baptis dia juga baptis, orang siri dia juga siri, orang dia juga, tapi beriman tidak. Apalagi agama diatur dalam struktur berbangsa bernegara. Kan mau jadi guru harus ada agama, kok tidak? Mau jadi polisi harus ada agama, mau jadi pendeta harus ada agama. Mau tidak mau orang harus tulis beragama. Dia beriman, belum tentu. Kok di KTP harus tulis agama, harus tulis Kristen. Biar pemokol mati itu yang penting Kristen. Apalagi dia suka pakai rantai salib. So Kristen. Belum mulai tambah bilang darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Ini nama ini tidak murah. Banyak orang bikinin nama Yesus ini jadi nama yang murah. Paling tidak untuk 2 hal. Jaga badan kau tidak makan malam. Dia hanya telan ludah malam. Terus asam lambung naik, kok mulai dia sakit terus dia tunjuk baru bilang, dalam nama Yesus tidak sembuh. Jangan bikin itu nama jadi nama yang semurah itu. Kita percaya Tuhan Yesus. Aman. Di dalam nama Yesus. Besok pagi petugas koperasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Di sini juga kenal petugas koperasi. Dia biasa datang mingguan atau harian. Lalu saudara pakai nama Yesus ketolak dia. Makanya jam pinjam. Jangan bikin itu nama murah. Kedua, ke saya begini. Saya ini kalau tidak hati-hati, saudara,
Lama-lama bukan Tuhan yang pakai saya yang pakai Tuhan Yesus pun nama. Banyak kali kita ini, bukan Tuhan pakai, kita yang pakai Tuhan pun nama. Kadang-kadang dalam pengalaman pelayanan, kalau sembahyang kasih orang yang kaya itu, wih kita pun baik. Pak Adi sakit, oke kita sembahyang Pak Adi. Untuk ibu juga, untuk usaha, untuk masa depan. Sampai terakhir Pak Adi tidak omong, ya saya omong kembali lagi supaya. Itu kalau kasih pi orang kaya, pi orang miskin ini kita pi sampai nenek tutup mata kok kita sembahyang. Kalau mati juga itu Tuhan berkenan ini. Jadi ini kita pun masalah ini. Jadi ini nama ini jangan bikin kita yang pakai kembali nama kok untuk kita pun diri. Tapi banyak yang begitu. Kayak apa kok? Saya pun potongan video satu beredar luas ketika saya punya kisah ini. Itu Om Gute yang cerita itu. Dia bilang, ada satu waktu, ada di satu acara, Pak Pendeta datang, duduk dekat-dekat dengan ada nenek satu, janda tua ini. Terus si nenek bilang, Bapak, tanggal 14 Bapak bisa pimpin ibadah di rumah kok. Waktu bilang, oh itu saya sibuk, ada pelayanan. Jadi nanti penatua saya empi Oh iya. Oke. Pi bagi makan datang duduk sama-sama basa-basi Pak Pendeta tanya bilang, Mama, kok ada acara apa? Kok bikin ibadah di rumah? Tidak, saya punya anak laki-laki yang paling besar baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Jadi Pak Pendeta bilang, sabar dong, tanggal berapa dong? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Jumam tua bilang, tanggal 14. Oh, beta kira tadi bilang tanggal 4. Kalau 4 beta sibuk, mah 14 bisa nanti. Menurut saudara ini Tuhan pakai dia, kok dia pakai kembali Tuhan ini? Oh ya hati-hati oh. Saya tegur ada satu orang, dia pendeta, saya tegur dia di muka ini orang ini. Gara-gara begini. Botan doain orang ini orang berada sedikit lah. Dong ada sembahyang di rumah, ada persekutuan doa, bertumpi. Waktu doa ini tinggal botan duduk melingkar, botol 3 duduk begini. Dia berdoa bilang begini, Tuhan tahu kalau tanggal 26 hambamu akan berangkat ke Jakarta. Walaupun sampai saat ini belum ada tiket. Tapi hamba percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada hatinya bagi pelayanan. Dan tepat waktu pasti semua sudah tersedia. Pas amin, beta bilang, dia bilang, Bapak, kenapa tidak omong langsung? Pakai naik lagi di atas berturun. Ini doa politik gini. Jadi ini nama Yesus ini jangan dipakai bikin murah-murah. Apalagi menggadaikan itu nama untuk kita pun kepentingan. Jangan. Karena kita bilang keselamatan ada di dia. Nah, itu pakai itu nama itu pakai nama yang baik. Kan kita semuanya namanya Yesus. Namanya nama Yesus. Kan kita yang bilang nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur mah. Don tiap hari berdoa ini hanya menangis saja. Yesus pun penghiburan di mana? Semua don terharu. Yesus, hai, kok ketemu Yesus sesekali saya. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, betul bahagia sekali. Ini setiap kali ketemu hanya menangis saja. Hai, bikin hibur-hibur diri sendiri. Nama Yesus yang saudara terhibur kok tidak ada Yesus. Kenapa menangis terus? Nama Yesus, nama yang menghibur kita. Ada susah kita datang kepada Yesus, tapi bukan tiap hari susah. Wih, kalau dengan Yesus kok tiap hari susah ini, saudara mau kok? Menurut saudara dengan Yesus itu ada bahagia-bahagia sedikit kok tidak? Sedikit kok banyak? Nah kenapa menangis terus? Ketemu satu orang, Bapak hidup ini terlalu, lu mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Suka hidup lagi kok kenapa? Nah ini kita pun tantangan saudara. Ini kita pun tantangan. Dimana kita mau bilang, saya mau buka hati. Saya ingat seorang sahabat saya nama Anton. Setiap kali kalau ada dia dengar lagu, siapakah aku ini Tuhan. Setiap kali dengar itu lagu dia menangis. Saya bilang dia, Anton, kenapa lu menangis terus? Dia bilang, Pak Pendeta,
Kita ini siapa di hadapan Tuhan sampai Tuhan mau berkorban bagi kita? Kalau Tuhan tidak mau berkorban, siapa bisa paksa dia? Kok Potong pendeta ini kalau dengar ada kabar duka, Pak Pendeta ada yang mati, kita bisa tuh menangis, semua menangis. Kas mandi mayat dia juga mandi. Kas pakai hitam putih dia juga hitam putih. Kas masuk di peti dia mau masuk juga. Bawa pi kuburan dia ikut. Pas mau kosturnya tidak jadi ikut lagi. Tapi Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Siapa kita? Waktu orang bilang siapa kita tuh, kita terlalu rendah, kita terlalu rendah. Dan sekarang Tuhan angkat kita. Mestinya kita bersyukur dan jangan balik kita merampas kemuliaan Tuhan untuk kepentingan kita. Nama Yesus yang sudah ada di kita. Terakhir, kenapa padanya ada keselamatan? Orang tanya saya, pendeta, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa kok waktu dong mau tombak sandia dia tidak bikin apa kok? Langsung itu orang dong tampias, dong tidak jadi bunuh Yesus toh? Kalau sayang Yesus, saya bilang Andi, aku lu bukan Yesus. Karena Yesus tidak kelu. Dia penuh kuasa, tapi dia tidak bikin lu apa? Kita kan, kalau dia Yesus kenapa kok dia tidak? Saudara tahu, kalau Yesus harus berkorban bagi keselamatan kita, bahkan mati di kayu salib, itu bentuk dari sebuah konsistensinya Tuhan. Allah sangat konsisten. Segala dosa harus. Dosa ialah dosa besar atau kecil, banyak atau sedikit. Oh, yang sedikit tidak. Sama kok tidak. Dosa besar, kok kecil, kok banyak, kok sedikit. Upah dosa ialah. Berarti kita layak masuk surga, kok tidak? Tuhan juga keluar perintah, semua yang berdosa dihukum. Tapi sayang, dia begitu mengasihi kita. Kita yang Tuhan Yesus yang dihukum mati. Kita yang curi, siapa yang dihukum? Dia ganti kita. Kenapa? Ini orang-orang pekabaran Injil yang suka omongin. Saudara tahu, tapi saya omong ulang Ada satu jenderal tentara di abad 19, namanya jenderal siapa? Samila. Dia anti pemerintah, dia berperang dari hutan-hutan bergerilya lawan pemerintah. Satu saat, dia pun anak buah lapor komandan, kita punya bahan makanan dicuri orang. Dia sangat marah. Sudah di hutan lagi, susah makan lagi, ada yang pencuri. Cari yang pencuri, tangkap, hukum dia di hadapan umum. Biar yang lain jangan coba-coba mencuri. Kamu jangan coba-coba pulang kalau tidak dapat yang pencuri. Anak buahnya bergerak cepat, dorang datang lapor. Yang pencuri sudah kami tangkap. Oke, siap algojo semua, cambuk dia di hadapan umum biar yang lain tidak berani untuk coba lagi. Setelah dong urus semua dan datang, Bapak, semua sudah siap, tinggal Bapak pergi saja. Waktu Jenderal Samila pergi ke sana, dia sangat kaget. Karena ternyata yang pencuri itu ialah dia punya mama kandung sendiri. Kalau dia hukum dia punya mama kandung, dia anak yang baik atau tidak? Tidak baik. Masa mama yang melahirkan dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama kandung, dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak. Masa orang lain dia hukum, keluarga sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samila? Dia buka dia punya baju tentara yang penuh dengan lambang-lambang itu. Berbadan telanjang. Dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Dalam pelukan yang kuat itu dia ucapkan satu kalimat yang penting ini. Dia bilang di dia punya mama pun telinga, Mama, aku mengasihi engkau. Dia punya mama menangis sekali. Dia peluk kuat-kuat dia punya mama, dan dari dia punya mulut sendiri dia bilang kepada algojo-algojonya, cambuk. Para algojo mulai maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena dia peluk dia punya mama kuat-kuat, tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama. Semua terkena pada tubuh Jenderal Samila. Sekarang saya tanya saudara, boleh jawab. Ada kasih atau tidak?
Ada keadilan atau tidak? Ternyata kasih dan keadilan hanya bisa berjumpa melalui sebuah pengorbanan. Allah konsisten, yang salah harus dihukum. Tapi karena dia mengasihi kita, dia tidak mau kita dihukum. Dia menghukum dirinya sendiri karena kita. Dialah Yesus yang membawa selamat. Supaya kita yang dianugerahi keselamatan di dalam Kristus mensyukuri peristiwa itu dengan hal-hal yang kita mau buat untuk Tuhan. Yang malam hari ini anak-anak dong mengisi supaya Tuhan dimuliakan. Tanda syukur yang hari ini pemuda buat ini supaya Tuhan dipermuliakan. Yang hari ini atau beberapa hari ini kita ada di sini supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Yang kita semua melayani di mana-mana supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Kalau bukan kasih, kita sudah bukan sama-sama.